tadi yang komen ini Hosea pasal 3 ya. Ini perlu kesempatan untuk kalian belajar. Hosea pasal 3, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Perhatikan ya. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Perhatikan ya, perhatikan. Ini yang kasih chat ini di Urban Channel, ini perhatikan. Tidak salah mencintai perempuan yang suka bersundal dijadikan istri, supaya mereka jangan bersundal. Yang salah itu adalah kalau menjadikan anak kecil atau istri orang menjadi istri. Orang dia nggak punya istri, dicari dia istri karena disuruh Tuhan perempuan bersundal. Supaya apa? Supaya tidak bersundal. Aku ada ini bro. Lanjut bentar ya. Hidup bersundal. Loh, perhatikan ya, firman Tuhan kepadanya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepadanya, pergilah, kawinilah seorang. Kawini ya, jadikan istri maksudnya kawin, bukan nikah. Beda kawin dengan nikah. Apa bedanya? Nikah itu hanya berbicara hal seksual, mirip kayak pelacuran. Tapi kalau kawin itu sudah berbicara dua jadi satu. Ini sudah berbicara bahwa Hosea diperintahkan Tuhan untuk menjadikan seorang perempuan sundal sebagai istrinya, sehingga memperanakan anak-anak sundal. Ini gambaran tentang, ini gambaran tentang bangsa Israel yang hidup bersundal tetap dikasihi Tuhan, sama seperti Hosea tetap mampu mengasihi perempuan sundal, bahkan dijadikan istrinya. Apa yang mau disampaikan Pak Bagus? Silakan Pak Bagus. Halo, Pak Christian Crusader. Oh enggak, aku tadi Salam. Iya. Ada mau dijelaskan dari yang mau sampaikan ini? Iya, ini tentang apa nih? Hosea loh, yang disuruh Tuhan mengawini perempuan sundal. Oke. Iya, jadi kenapa Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang sundal? Ini gambaran dari Israel, gitu. Karena Israel ini sudah melakukan persundalan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, kan gitu. Ya, karena apa? Mereka bersundal kepada dewa-dewa lain, gitu. Makanya kepada berhala, ini merupakan gambaran, ya, bahwa ketika Hosea mengawini perempuan sundal, ya, sama halnya ketika Halo? Hah? Siapa yang cacat itu? Ya, jadi sama halnya, ya bahwa bangsa Israel sebagai mempelainya Allah itu juga berbuat sundal, gitu loh. Nah, hidup bersundal. Iya. Jadi bukan berarti seperti ini ada muslim ya, ya. Ada nih muslim nggak jelas. Ya, ini bukan seperti apa yang kau pikirkan, gitu loh. Siapa namanya nih? Muslim ini? Dani kalau. Dani. Oh, Dani. Ya, bukan seperti Pak Dani pikirkan, gitu loh. Ya, jadi mengapa berarti Tuhan dulu ini bukan seperti itu. Itu makanya ini pertanyaannya bukan dari Pak Dani, Bang. Apa dari yang paling tipikal Mas. Iya, itu jadi yang paling tipikal dari itu semua. Justru itu menolak mukanya Pak Dani. Karena apa? Karena di dalam tolong bukan Pak Dani. Ini pertanyaan dari kolom chat, jangan salah. Oh, kolom chat. Oke. Iya. jadi kolom chat jadi begitu. Jadi bukan dalam arti orang yang nulis di live chat tuh berarti melakukan persundalan. Bukan seperti itu. Oke. Jadi gini, sebentar. Kita selesaikan dulu nih. Jadi gini pada nih. Ini kurang judulnya deh. Kau coba Herman sama Bu Sofiatul aja yang dimaukan. Harusnya terbatas ya. Kebanyakan nanti nanya. Karena tadi di rumah aku Sofi karena itu. Oke. Nanti udahlah. Semua tim apologet Kristen siap asalkan kalian berani. Yang maksudnya memang begini ya Pak Dani, orang bersundal di dunia bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat, masuk surga. Tapi dalam Kristenan tidak ada, di dunia jadi orang baik, masuk surga malah pesta seks. Gak ada Pak kalau di Kristen.
Bedonia, monogami, masuk surga jadi pesta. Tapi kalau di kami, Pak, sebelum kenal Yesus, dia hidup dalam dosa. Tapi setelah kenal Yesus, dia tinggalkan dosa, dia masuk surga. Itu lebih bagus, Pak. Makanya saya bilang begini, Pak Dani, lebih bagus mantan pesundal daripada calon pesundal. Oke, aku mau baca. Oke, silakan. Ini ya. Surat An-Nur ayat 3. Ada Pak Dani nanti. Tolong kalau saya salah dibenarkan Pak Dani ya. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan. Jadi harus sama-sama pezina lah ya. Kalau sama perawat nggak boleh. Menurutku ya. Atau dengan perempuan musyrik. Ya. Dan pezina perempuan, ingat para perempuan yang berzina, tidak boleh menikah kecuali kau cari jodoh dengan pezina laki-laki. Kau cari jodoh yang laki-laki pezina juga. Ya, ini ajaran loh ini yang untuk khusus muslim ya. Atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Benar nggak Pak Dani saya jelaskannya nih pelan-pelan. Jadi pezina harus menikah dengan pezina. Lu berzina, nikahnya cari yang berzina. Nggak boleh yang mukmin. Nah ini kawan-kawan, sebentar saya tantangannya. Kawan-kawan para mualaf, sebentar dulu. Boleh. Sebentar dulu. Kawan-kawan para mualaf, silakan masuk room. Apa yang menjadi tantangan kami? Silakan, beranikah kalian untuk mualafkan kami? Apa dasarnya? Silakan datang ke sini. Kami berikan Anda. Gelar kalian award itu buat apa? Mualaf award. Silakan datang ke sini. Diperlakukan dengan sopan di sini. Kalian ditanya, menjawab, kami mendengar. Kalian bertanya, kami menjawab, kalian mendengar. Silakan bertanya setajam-tajamnya. Yang penting berbasis kata, bukan takiyah. Naik ke atas, silakan. Jangan hanya cacik cocok bisa. Oke, lanjut. Boleh saya jelaskan? Domba. Aku. Ya. Silakan. Aku dong. Oh ya silakan. Mumpung ada dedengonnya nih di sini. Ini satu terus saya sekalinya. Coba jelaskan. Tidak. Ya. Minta tolong dong Mbak. Tunjuk surah 66. Surah 66 ayat 3. Banyak benar ini yang mana yang mau dijawab. Aduh. Satu belum, satu enam. Kalau kau jawab, mending kau diam. Gimana itu? Surah 66. Ya. Yang pertama dan 2. Udah. Itu aja ya Bapak. Ya. Coba jelaskan kepada saya berdasarkan asbabun nuzul dan tafsirnya tentang ayat ini. Setiap kali dirimu beserta kawan-kawanmu menyinggung kitab saya, mengatakan kitab saya kitab porno. Jelaskan ayat ini berdasarkan akidahmu. Silakan Dani. Ya banyak benar. Netizen. Jelaskan ini ke saya. Apa ini? Yang mana duluan yang mau saya jawab ini? Halo, yang mana duluan? Ya punyanya domba dulu, baru ke saya. Yang mana ayat yang punya domba tadi? Ya kau bacalah di Quranmu. Nggak ada Quran di depan. Kalau dialog bawa data, jangan hanya bawa bibir. Ini aja dulu Pak Dani, ini aja dulu. Gampang punya aku. Nah ini dulu. Ya yang punya domba itu, sekali lagi, makanya penzina itu hanya bisa kawin dengan penzina. Maksudnya apa? Orang yang berzina dengan perempuan, kan otomatis dengan perempuan. Maka perempuan yang zinahnya itulah yang boleh dikawini. Maka dia tidak boleh mengawini orang lain. Itu penzina yang perempuan kawin dengan orang
Dia harus berzina dengan penzina ini sama-sama dia berzina ini. Suaranya pelan Pak Dani. Iya, suaranya kecil banget Pak Dani. Ini dulu. Ya terserah lah. Yang zina dulu lah, terserah lah. Iya. Suaranya kurang anu. Ini bisa didengar. Kurang. Bagaimana lagi? Saya nggak pakai headset, ya, langsung pakai HP. Ini bagus. Iya, saya katakan ya, yang namanya penzina itu hanya boleh kawin dengan penzina yang dizinahinya. Itu aja, simpel kayak. Pak Dani, perbedaan orang berzina dengan poligami apa sih Pak Dani? Enggak, itu udah takia dia. Pak Dani, mohon pantanya. Tidak ada ayatnya orang berzina akan menikahi yang dizina. Enggak ada ayat kayak gitu. Itulah yang tadi ayat yang Anda tampilkan. Aduh. Pak Dani, pantanya Pak Dani. Aduh, Pak Dani. tunggu dulu. Satu Guti kan Bang. Udah. Itu ada pertanyaan nih, Bu. Ini ya. Nanti tak anu. Ini. Udah aku terima takiamu. Ini nanti ku bantah itu. Ini dulu. Jadi para ulama itu sudah sepakat seluruh dunia. Penzina itu hanya boleh kawin dengan yang dijinahinya. Perempuan yang dizina itu yang dimaksudkan ayat tersebut. Anda mau terima atau tidak, terserah. Ini adalah pendapat orang-orang Islam yang mencoba menukilkan atau takwil daripada ayat itu. Antara penzina dengan perempuan yang berzina, karena sama-sama berzina dia berdua, dia saja yang boleh dikawin. Oke, sudah paham? Lanjut Pak Dani, nanti kan dibantah Pak Dani. Dani mau nanya dong Pak Dani. Dulu tunggu Pak, tunggu Bu. Ini ada pertanyaan lagi 6612 ini loh. Pertanyaannya siapa tadi? Sudah, saya jawab lagi. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah pelindung dan Dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Namanya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istrimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tanyanya apa? Jawab ya. Pertanyaannya Pak. Jadi pertanyaannya kenapa hukum moral manusia jauh lebih tinggi dari hukum moral Tuhan? Oh, enggak. Dia mengatakan Gini, Ini alur ngidul ini lah, makanya kalau kita nggak ada hierarki. Bentar, kamu jangan ngoceh dong. Jadi, bentar. Coba jelaskan berdasarkan asbabun. Ya, asbabun dan tafsir berdasarkan ayat ini. Saya ingin tahu. Kalau asbabun nuzul ayat ini, di mana Rasulullah SAW pernah mengharamkan mandi gara-gara saya ingin menyenangkan Siti Aisyah, karena Rasulullah SAW itu selalu menyebut mendiang istrinya yang bernama Khadijah. Dia selalu menyanjung Siti Khadijah sebagai istrinya. Sekarangnya ulangi. Pak Dani, suaranya tenggelam timbul. Kenapa Pak Dani? Iya, hadis ini pertama. Ini cukup jelas. Ya jelas. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya Nabi itu pernah mau mengharamkan madu. Gara-gara Rasulullah itu dituduh oleh karena selalu menyanjung mendiang istrinya yang bernama Khadijah. Pak Dani. Dia mendiang Apa Bu? Nanti saya tunjukin nanti. Saya tahu. Ya, maka Ini sama Bu Uti suaranya jauh ya, jauh sekali. Sama Bu Uti juga suaranya jauh. Oke. Jadi makanya jelas Pak Dani. Bukan, sebentar. Bohong, Pak Dani berbohong. Sebentar dulu Bu Uti. Sabar jangan dipotong gitu Bu. Gini. Islam. Pak Dani suaranya dikencangin dong. Apa Pak Dani udah gemeteran sehingga suaranya jadi kecil? Ya nggak tahu juga ini ya. Coba, ini makin kecil. Ketakut dia nih. Suaranya timbul tenggelam Pak Dani. Suaranya timbul tenggelam. Bentar. Gini loh. Halo.
biarin Dani menjelaskan apapun, nanti saya tunjukin benar gak omongannya dia. Oke, lanjut Pak Dani, lanjut. Iya, makanya asbabun nuzul ini diantaranya adalah Rasulullah SAW mau mengharamkan madu gara-gara apa? Gara-gara Rasulullah SAW dituduh oleh Aisyah. Karena Aisyah selalu cemburu terhadap istrinya yang mendiang bernama Siti Khadijah. Jadi sang Rasulullah ini kan dianggap, ya sekali lagi dianggap Siti Aisyah selalu mengutamakan perhatiannya, perasaannya kepada Siti Khadijah yang telah meninggal. Tapi tuduhan itu dibantah oleh Rasulullah. Saya tidak lagi mengingat itu. Saya tetap sayang kepada istri saya yang sekarang. Kan begitu. Itu arah pembicaraannya kepada Siti Aisyah. Kalau Anda tidak percaya, kata Rasulullah, saya akan mengharamkan madu. Kalau itu memang Anda kalau saya yang berdusta. Kan begitu. Makanya turun ayat ini. Ya, wahai Nabi, kata Allah, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istrimu. Karena apakah gagal ingin menyenangkan hati istrinya yang bernama Aisyah itu, sehingga Rasulullah berupaya untuk mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, itu bertentangan. Makanya Allah tegur langsung, tidak boleh. Nah, itu masalahnya. Kemudian, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, kata Allah. Ya sudah, jadi jangan kamu pertanyaannya kenapa Pak Dani berbohong? Silakan, itu jangan gitu Bu. Kalau mau bantahnya pakai dalil Bu. Saya katakan iblis. Saya bertanggung jawab bulan puasa ini. Bukan seperti Anda yang suka berdusta. Jangan samakan. Bentar. Biarin Bu Uti, biarin aja. Nanti saya bantah Bu. Tenang aja Bu. Biarin aja. Dani ngoceh kayak gimana saya maklumin. Sifatnya emang kayak gitu Bu. Siapa dulu yang bantah? Bapak atau saya? Ya, kau bantah dulu aja lah. Coba dulu. Kau bantah dulu. Kalau bantah aja. Biar kau fokus. Kamu aja. Kamu dulu yang nunjukin. Pak. Yang ayat nanti kepencar Bro. Kalau punya kan satu ayat, kau jelaskan karena ini kan pakai Abu Nuzul. Kalau aku nggak pakai Asbun Nuzul. Gak apa-apa. Kalimat. Gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa. Tadi ayat berapa ya aku ya? Lupa aku ya. 24 ya, berapa tadi? Yang tentang zina. Nih, baca Pak Dan. Pezina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina perempuan. Bukan yang dizinai. Sama-sama tukang zina. Atau ada dua umumnya. Pezina, wanita pezina dengan wanita musyrik yang boleh dinikahi laki-laki pezina. Sebentar dong. Gini. Berarti konsekuensinya kalau maksudnya perempuan yang dizinahi, berarti harus termasuk juga dong perempuan yang dimusyriki. Bingung juga nanti. Itu dia. Nah, jadi pelacur, kalian yang pelacur, mohon maaf ya, menurut Islam ini bro, lu cari laki-laki yang pelacur juga. Sama-sama karena apa? Karena sama pelacur, sama pezina, ini di bawahnya. Dan pezina perempuan tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina laki-laki. Jadi pezina boleh menikah hanya oleh dengan pezina. Ini kalau kalian muslim, kalian ikutin nih perintah. Nah, bagi yang pelacur-pelacur, jangan pernah menikahi berondong yang nggak tahu apa-apa. Itu dosa besar loh. Kau cari yang sama berzina. Jadi Pak Dani, sekarang jelaskan lagi apa yang kau katakan tadi. Bahwa berzina ini boleh menikah yang dizinai. Ini kalau dizinai dia tuh jadi apa? Penderita. Enak dong, aku pengen nikah, gue zinai lah, gue perkosa. Nah, ini kejadian kawin gue. Ini bukan konteksnya. Pezina tukang zina. Tukang zina laki-laki sama dengan tukang zina perempuan.
Itu Pak Dhani. Jadi gimana Pak Dhani? Buka apa nih? Mungkin. Di dalam Islam Apakah sebentar Pak Dhani. ada hierarki yang menjelaskan. Pak Dhani. Apakah Pak Dhani bisa bedakan jina, berzina dengan pezina? Bisa Pak Dhani bedakan nggak itu? Kita bukan bicara bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ada jelas, makanya ada setiap. Apa? Dan lain hal kita kembali kepada bahasa Arab. Ayo baca. Baca. Az-zani la yankihu illa zaniyatan. Ingat itu. Az-zani, penjina, la yankihu, tidak boleh menikah illa kecuali zaniyatan, yang dijinahinya. Zaniyatan itu artinya maf'ulun bih bahasa Arabnya. Kan jelas ini. Illa zaniyatan. Tanya orang yang ahli bahasa Arab. Enak kami kalau bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Tampilkan anu muncul yang apa? Quran apa itu? Oh, nggak punya aku Quran apa itu? Yang perkata-kata itu. Kami kalau ada persoalan Sebentar. kembali kepada original. Berarti ini salah ya yang menerjemahkan ya. Yang namanya terjemahan itu tidak mesti benar. Dari siapa terus, saja. ya lanjutkan lagi. Ya lanjutkan lagi. Tadi kau katakan pezina yang dizinai ya, boleh menikah dengan yang dizinai. Iya, zaniatan itu artinya orang yang menjadi korban penjinahan itu. Itu kalau mau dijelaskan di dalam menggunakan ditelek bahasa Arab. Oke, lanjut. Zaniatan itu artinya maf'ulun bih, akibat ada perbuatan. Ya, kau lanjut dulu nanti biar Elvin buka anunya. Ayo, lanjut lagi apa lagi? Artinya apa enak lagi? dalam Islam itu enak lah menjawab ini. Iya, baca terus. Kepada original teks. Ya, baca lagi. Pezina laki-laki. Ya, penzina perempuan apa nih? Penzina perempuan dan penzina laki-laki. Adalah masing-masing dari keduanya satu sekali. Bahasa Arabnya ayat 3. Bro Host, di pasal yang satu bisa dibikin nggak? Zaniatan au musyrikatan. Apabila dia menjinahi, baik itu yang musyrik juga, dia wajib untuk contoh. Misalnya RP ini Muslim, Sofiatul ini non Muslim. Ayat 3. Maka dia wajib nikahi walaupun dia Muslim. Dan Sofiatul bukan Muslim, dia wajib nikah berdua ini. Apa yang host bikin dulu yang kasih sejati yang disconnect audio untuk host biar aku bisa share Quran yang ada terjemahan kata demi kata. Oke, bisa. Kemudian lanjutannya adalah apa? Coba dulu diharamkan. Nah, orang yang beriman tidak boleh menikahi orang yang telah dijinah, itu nggak boleh. Bukan saya. Saya orang beriman. Ternyata misal. Gimana? Bikin dulu host yang kasih sejati disconnect audio. Siap. Biar aku bisa share Al-Quran yang ini yang utuh. Silakan. 24 ayat 3 ya. Oke, kita uji sejani ini supaya jangan hanya berbibir licin. Kalau Pak Dhani. Berapa Pak Don? 24 ayat 3. Oke. Ini Pak Dhani. Pezina laki-laki tidak menikahi kecuali pezina perempuan atau perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak menikahinya kecuali pezina laki-laki atau laki-laki musyrik, dan diharamkan demikian itu atas orang-orang mukmin. Iya, orang mukmin tidak boleh menikahi orang-orang yang telah berzina. Sekarang gak gampangnya gini. Pak Dhani, oke, laki-laki ya, laki-laki zinai perempuan. Terus ini ada perempuan zinai laki-laki, gimana Pak Dhani? Iya, itu lah mak. Perempuan memperkosa laki-laki gitu. Perempuan dan laki-laki tersebut berzina, maka dia harus kawinkan. Baca lagi tuh kan di atas pertama. Di lapangan kami, saya kan praktisi lapangan. Jadi ada perempuan yang dihamili oleh laki-laki tersebut, maka kami harus mengawinkan dia.
Ini pezina perempuan itu apa? Pezina perempuan berarti korban daripada laki maka nyata. Baca lagi ayatnya, baca lagi, tutup dulu lah, yang kita baca sini. Ya, ini kan terjemahan yang tidak orang paham. Ya, dengar baik-baik, ya dengar baik-baik. Pertamanya itu peringatan bagi laki-laki. Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina. Ya, lagi. Sekarang baliknya lagi. Dan perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina, ini perempuan berzina dengan siapa? Dia yang berkosa cowok. Kalau yang di atas kan laki-laki berkosa cewek. Kalau menurut pemandangan kan, korban katanya. Ya loh? Apakah yang di perempuan yang berzina tidak Gak kelihatan yang di atas ayat. Loh, enggak ini, kau baca lagi. Ini perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina. Kau jelaskan perempuannya, kau empat yang udah saya jelaskan. Jadi korban perempuan yang dizinai lain. Sekarang kau jelaskan ayat per ayat, per koma. Sebentar dong. Apa yang disampaikan oleh Pak Dhani ini tidak, Pak Dhani, kau kapan kau bertobat dari takia? Apa yang kau sampaikan tidak sesuai dengan asbabun nuzul. Tidak. Ini lihat. Dengar dulu. Apa yang kau sampaikan tidak sesuai dengan asbabun nuzul. Tidak sesuai dengan tafsir. Artinya gini, Pak Dhani, kau bikinlah tafsir yang baru. Kau ralatlah semua tafsiran ini. Ini tafsir ini apa ini? Suruh ulama dunia, ini tafsir ini. Gak seperti yang kau jelaskan, makanya baca dong. Kamu datang ke room ini hanya bawa bibir terus, gimana sih Pak Dhani? Ya, kamu kan sudah membuka apa? Iya, apa yang ditulis di tafsir ini gak seperti yang kau bacakan. Aku baca. Asbabun nuzulnya juga gak seperti itu, ini. Ya, dibaca biar pendengar enak dengarnya. Mana? Aku baca, Pak. Dari mana nih? Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Ini. Lihat ini tafsir aja, tafsir. Ya, tafsir ya. Lari, kabur. Nah, udah cukup. Lanjut ke apa, David? Enggak, aku baca dulu. Ya, udah baca lah. Bisa tahu ya. Jadi Pak Dhani kan nggak mau baca. Kita harus baca. Laki-laki yang berzina tidak menikahi, ya, melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Pasangan yang cocok buat masing-masing sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Zina tambah zina, suka zina sama suka zina, pelacur sama apa kalau laki-laki lain? Itulah itu. Ya, itulah itu ya. Yang disebutkan tadi. Dan yang demikian itu diharamkan. Menikah perempuan-perempuan yang berzina atas orang-orang mukmin yang terpilih. Ayat ini diturunkan tatkala orang-orang miskin dari kalangan sahabat muhajirin berniat untuk mengawini para pelacur. Enggak boleh. Sahabat ngawini pelacur itu enggak boleh. Mengawini para pelacur orang-orang musyrik. Karena mereka orang-orang kaya. Kaum muhajirin yang miskin menyangka kekayaan yang dimiliki itu akan dapat menanggung nafkah mereka. Karena itu dikatakan bahwa mengharamkan ini khusus bagi para sahabat muhajirin yang miskin tadi. Tetapi menurut pendapatnya orang lain mengatakan pendapat, ya kan? Pendapat. Iya, pendapat ini salah. Iya, pendapat itu kan bisa ini ayat ini turun untuk memperingati kaum muhajirin yang ingin menikahi pelacur. Oke, asbabun nuzul. Apalagi tafsirnya aja, iyalah. Terserah kau lah. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang bersumber dari Abdullah bin Umar bahwa Ummu Nawfal seorang wanita berzina. Ya dengar dulu, jangan dipanahan kau. Kau berfakiat terus dari Kau suruh baca nggak mau, kau jelaskan nggak mau, baca satu ayat nggak mau.
hanya separuh-separuh. Baca hadis, biar paham. Ayat aja di kolok-kolok jadinya. Udah dengarkan aku membaca. Seorang wanita berzina akan dinikahi oleh seorang sahabat Nabi. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa seorang wanita berzina haram dinikahi kecuali oleh pezina. Sahabat Nabi bukan berzina, makanya dilarang. Turunlah ayat ini. Atau orang yang musyrik. Paham nggak? Iya, kan saya katakan orang beriman tidak boleh menikahi orang-orang yang tidak berzina. Nah iya Pak Dani, pezina hanya boleh menikah dengan pezina. Karena waktu itu ayat ini sebelum turun itu, sahabat Nabi ingin menikahi para pelacur, para pezina, dilarang. Diturunkanlah ayat ini, nggak boleh. Orang beriman menikahi pelacur, yang boleh pelacur sama germo atau sama apa namanya? Apa lagi tuh yang laki-laki itu? Yang menzinahnya boleh nikahi. Kalau laki-laki apa penonton? Yang jual diri? Gigolo. Gigolo sama pelacur sama gigolo. Makanya ayat ini turun supaya itu menurut Anda. Baca ini loh Pak Dani, turunkan lagi tadi. Yang ini lah, turunkan lah. Di mana ini lain? Yang tadi yang jelas tadi. Para ulama umat Islam di dunia. Tafsir As-Binsinya. Nih, dengarkan. Iya. Ya, dengarkan. Bidang saya ini. Iya, bidang saya, dengarkan. Pekerjaan saya lagi. Iya. Ini loh, dengarkan. Seorang wanita pezina pelacur akan dinikahi oleh seorang sahabat Nabi. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa seorang wanita pezina haram dinikahi. Benar. Kecuali oleh pezina. Jadi sahabat Nabi nggak boleh menikah kan? Iya, nggak boleh. Orang beriman nggak boleh menikah pelacur itu. Nah iya. Jadi para pelacur harus menikah dengan gigolo. Bener nggak omonganku? Jadi kalau yang menikahi pezina itu adalah orang yang pernah berzina dengan dia. Bukan, pelacur harus menikah dengan gigolo. Bukan gigolo. Kok anuku mati, anuku zungku. Kok bisa mati, Jung? Mungkin gangguan di dirimu kali itu. Repot. Oke, silakan. Sebentar, lanjut dulu ke Dani. King David, King of the Jews. Lanjut ke situ. Udah ngentok ini Pak Dani, ngatakinnya itu. Ini. Apa yang mati ini? Sebentar. Aku cari hadisnya. Silakan. Ya. Aku nunjukin izin share ya, aku. Iya, silakan. Ntar aku copot. Oke, monggo bro. Udah tahu akidahnya kayak gimana ya, maklumin lah. Emang gitu kok. Dia bertakia kayak gimana ya itu wajar. Gitu loh. Ya. Dan ini tidak sesuai apa yang dikatakan berdasarkan asbabun nuzul. Tadi Dani mengatakan madu. Di sini dikatakan apa? Nih. Menggauli budak wanita miliknya. Nih, kepergok. Nih, ya. Siapa ini? 2 orang nih. Jangan kejadian sampai akhirnya nih budak. Nih ya. Terus habis itu, ini yang ayat pertama. Terus yang ayat yang kedua. Nih. Menggauli Maria Kipti. Berzinah itu. Nih. At-Tabari. Dengan sana yang lemah dari Abu Hurairah yang berkata, suatu hari Rasulullah menggauli siapa? Berzinah itu. Seorang budak wanita di rumah Habsah. Nih ya. Terus apa yang dikatakan berdasarkan tafsir? Nih.
kamu mengharamkan apa yang dihalalkan bagimu. Nih, kamu mencari kesenangan-kesenangan hati istri-istrimu. Dia berkata, nih, haramkan. Nah, setelah kepergok langsung mengharamkan. Coba kalau ada yang kata, kalau misalnya nggak kepergok, gimana itu? Ya lanjut lah bro. Makanya itu. Jadi jelas bahwa Dani telah berbohong dan tidak sesuai apa yang dikatakan oleh para. Jadi di dalam tafsir itu kan banyak asbabun nuzul itu kan banyak. Coba ada. Ya itu tadi. Bro David, asbabun nuzul mana tadi yang kau pakai tadi? Aku mau lihat dong. Kalau nggak kepergok asbabun nuzul. Firman itu tidak turun kalau tidak kepergok. Coba bro, asbabun nuzul yang mana tadi kau pakai tuh? Aku aplikasi lah, aplikasi. Iya, yang mana? Aku mau lihat. Oh. Jadi Pak Dani ini asal ngomong aja. Aku mau butuh itu. Coba lihat gambarnya kayak gimana. Yang warna hijau, warna hijau ini. Oh, yang apa ya? Pendidikan itu. Oke, udah. Oke, thank you bro. Oke. Iya, kriteria At-Tabari. Kenapa saya selalu memakai At-Tabari? Nih. Ya. Paling besar dan utama serta menjadi rujukan musafir bil maksud nih sebagai tafsiran yang kuat nih. Jadi kalau ketika berdakwah itu selalu memakai ini At-Tabari, ya kan? Jadi Dani telah berbohong. Ini saya tampilkan. Ya. Screen saya kok nggak bisa buka? Kirim linknya. Jadi katanya mau parkir apa, mau data. Jadi netizen sudah tahu. Ini datanya bagaimana saya bantu. Dani telah berbohong. Kirim linknya aja biar aku share. Dani telah berbohong. Bagaimana di dalam 10 perintah. Di dalam 10 perintah. Kalian kan mengimani Taurat toh? Kirim aja linknya Pak Dani di kolom chat biar aku share. Enggak, bagaimana saya ngerti. Yang saya tampilkan aja. Halo. Suaraku kedengaran enggak, Le? Jelas. Udah jelas kok boleh yang disampaikan. Jadi Dani telah berbohong. Bahkan mereka selalu mengatakan kami ngeimanin Taurat, gitu kan? Padahal di dalam Taurat itu tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, dusta itu perbuatan iblis. Iblis. Berarti yang kamu jelaskan tadi itu berbohong nggak, Dani? Tidak, saya bisa tampilkan datanya. Nah, yakin? Iya, makanya saya bilang kan cuma tunjukin. Kenapa takut? Saya sudah. Silakan tunjukkan Pak Dani. Aku sudah nunjukin loh ya tadi. Pak Dani silakan tunjukkan Pak Dani. Ini baca itu. Karena bisa baca enggak? Gimana? Baca ya sebagaimana yang dialami Nabi. Beliau sampai mengharapkan mendapatkan selera istrinya agar istrinya tidak dikesal dan marah. Dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan status Nabi sebagai kaitannya dengan perasaan. Nabi adalah seorang manusia biasa yang juga memiliki perasaan. Kalau pada itu literatur. Apalagi ada lagi mau ayat lagi, itu ayatnya sama itu ayatnya. Pada ini itu literaturnya Aswaja, bukan. Pada ini kan Mu'tazilah. Apalagi dusta yang mana lagi yang engkau dustakan? Itu aja itu harus mana lagi yang engkau dustakan? Ada ini literatur yang Bapak share itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan Bapak Mu'tazilah.
Yang mana lagi yang kamu dustakan? Wahai para pengikut iblis. Nih. Saya fakta juga nih. Pada nih. Tanya dong pada nih sebentar. Pada nih nggak capek. Pada nih ngebelain nabinya melulu pada nih. Kami nggak pernah. Selama ada orang yang ingin memplesetkan, ya, ingin menghancurkan fondasi Islam, ingin merusak ajaran Islam, seluruh umat Islam akan bangkit. Nih. Ini apa ini? Merahasiakan ya. Pada nih kebok, tahun bohong. Iya kan saya tampilkan, kok saya bohong lagi? Gimana? Ya, lain cerita tadi Pak, ngomongnya begitu. Aduh. Itulah kita ini kalau ingin bukan masalah dengan Aisyah ini. Gini, harus dibaca. Ya, kalau nggak mau baca, saya baca. Malas sekali, baca. Yang mana silakan ini? dong, Mbak, silakan. Yang ini, yang apa? Ayahku berkata. Bersabda, lalu bersabda padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda padanya, diamlah, jangan beritahukan ini. Ini ceritanya. Ceritanya ini kepergok, keciduk. Iya. Makanya aku baca pelan-pelan. Ini kan karangan-karangan manusia pembenci Islam. Karangan-karangan manusia pengikut ya udah, terserah kamu ngomong apa. Gak apa-apa. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Ya. Rasulullah. Atau ayahku. Aduh, ya udah ayahku dong, Mbak. Lucu tuh. Ya. Oke, saya baca diam ya. Ayahku berkata, salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memergoki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama budak wanitanya di rumah sang istri tersebut. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal aku wanita yang paling lemah di antara para istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda padanya, diamlah, jangan beritahukan ini kepada siapa. Dia haram bagiku bila aku mendekatinya lagi setelah ini untuk selamanya. Istri beliau ini lalu berkata, wahai Rasulullah, bagaimana bisa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan untuk engkau dengan perkataan, dia haram bagiku untuk selamanya. Rasulullah SAW berkata, demi Allah, aku tidak akan menyentuhnya lagi untuk selamanya. Allah kemudian berfirman, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Allah berfirman, aku, Allah, telah mengampuni dosamu dalam hal itu. Sedangkan untuk perkataanmu yang ada kalimat sumpah demi Allah, maka sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpah. Dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jelaskan. Sungguh benar Allah menyampaikan Al-Quran dan hadis adalah pedoman umat Islam, bukan yang lain. Gampang gini Pak Dani. Daripada fitnah. Gini Pak Dani, berarti yang saya bacakan cuma dua Quran dengan hadis. Tunggu dulu Pak Dani. Jadi yang saya bacakan ini palsu ya? Oh, enggak pakai Pak. Pedoman umat Islam. Enggak, yang saya bacakan ini sampah atau palsu? Sampah. Oh, ini sampah, Bro. Dah, Dawi. Erben. Apa? Dengerin ya, Le ya. Tadi bilangnya apa, Le? Tadi, Le. Sampah. Ya, Erben. Itu heran, boleh aku ngomong sedikit ya? Kurang keras, Dani. Kurang keras. Yang kencang. Sampah. Pedoman umat Islam cuma dua Quran dengan hadis.
Aku tuh heran, Nabi. Udah, aku sampai situ aja aku. Like. Ya, terima kasih Pak Dani. Ternyata yang kami bacakan itu sampah. Oke, lanjut. Aku tuh heran, Bang. Nabinya umat Islam ini, setiap kali itu firman Tuhan tuh datang itu ketika ada sesuatu yang terjadi gitu maksudnya. Nggak sama dengan yang firman Tuhan yang di kitab Yahudi, kitab Kristen, nggak sama. Aku heran gitu. Jadi ada sesuatu dulu. Begitu ada sesuatu firman Tuhan turun. Begitu ada sesuatu firman Tuhan turun. Begitu kepergok firman Tuhan turun. Begitu mau menikah firman Tuhan turun. Begitu mau nikah dengan mantan menantu firman turun. Begitu mau ini ada turun. Aneh nak. Aku heran banget gitu. Beda sekali dengan kitab Yahudi dan kitab ini. Aku heran. Lawan Dani. Iya, aku heran banget. Bentar ya. Beda banget itu. Udah di mana para mantan Kristen itu kok nggak masuk ya? Ngapain yang masuk kolok? Kan tadi kayak siapa? Kayak Hosea. Ini nggak berbobot. Nggak bisa bahasa Hebrew, nggak bisa bahasa Ibrani. Padani gimana? Ada nih, kalau mana berani masuk Hosea gitu. Kayak Hosea kan dibilang gini, pergilah nikahilah perempuan sundal. Jadi kalau memang si Zainab itu memang untuk Nabi, ada surat perintah. Hai Jait ya, menantunya itu jangan nikahi ya Zainab karena dia itu diperuntukkan untuk Nabi. Seharusnya kan begitu, sama seperti di Hosea yang kita baca tadi. Hosea disuruh memerintahkan untuk menikahi perempuan sundal. Walaupun perempuan sundal itu, tetapi nanti anaknya akan diberkati. Lohama, namanya kan Rohama, artinya apa? Nah seperti itu. Kalau memang itu perintah dari Tuhan, dari awal udah dikasih tahu. Bukan tiba-tiba setelah rame, orang-orang mempertanyakan ahlaknya Nabi, baru keluar ayat. Nah, yang begini kan menimbulkan syakwa sangka, apakah betul ini ada ayat dari Tuhan atau memang pembenaran untuk dirinya sendiri gitu loh Pak. Kalau ada hukumnya Budi, makanya anak angkat hukumnya boleh lain. Paham? Itu hikmahnya. Tadi sudah jelas ya yang dikatakan oleh Dani. Mengatakan bahwa tafsir itu adalah sampah. Ya, viralkan itu. Nah, fitnah lagi. Satu lagi Bang. Anda tuliskan tadi. Terserah kamu ngomong apa dah. Rampasan perang halal itu tafsir yang Anda sampaikan tadi itu sampah. Rampasan itu adalah kepunyaan Allah. Itulah cara iblis itu. Jadi harta rampasan, jadi ayat itu turun ketika harta rampasan baru loh. Jadi mau siapa kok apa? Saya bilang tulisan itu adalah sampah. Jadi tafsir mana Pak? Pak standar mengambil tafsir yang bukan sampah dengan tafsir yang betulan itu standarnya bagaimana Pak? Kalau berdanaan yang tidak mau dengan Al-Quran sampah gitu Pak. Aku tunjukin tafsir mana ini? Tafsir siapa ini? Tafsir siapa At-Tabari ke siapa ke apabila bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasulullah itu buang ke laut sampah itu. Loh. Paham? Tadi asbabunnya nih. Pedoman umat Islam bukan asbabun nuzul. Pedoman umat Islam Quran dengan hadis. Berulang kali saya sampaikan kenapa? Enggak terima. Mana? Di hadisnya mana? Hadisnya mana? Betul, konsisten Pak Dani ya. Quran ya. Tanpa ditafsir. Tanpa ditafsir Pak Dani. Tafsir itu kan pendapat. Ya udah berarti Quran tidak usah ditafsir gitu Pak Dani. Menafsirkan itu adalah orang-orang yang bisa dengerin. Memutuskan suatu persoalan untuk mendapatkan satu ijma. Pak Dani artinya gini, berarti tafsir-tafsir yang itu semua sampah. Termasuk juga yang disampaikan Pak Dani, tafsirnya Pak Dani juga sampah. Berarti kita cukup berpedoman kepada apa yang tertulis di Quran. Setuju? Iya, Quran dengan hadis. Tafsir itu ditunjukkan dengan dulu. Nanti dikasih hadis kau bilang lagi doi, palsu. Jangan berpikir menstria.
Ya, saya katakan tafsir itu tujuannya sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan keputusan hukum di dalam ijma ulama. Paham? Udah deh. Aduh. Pertimbangan para ulama untuk mengambilkan mengisbatkan hukum. Ya, netizen, dengerin tuh. Ya. Dengarkan Tafsir semua, bukikan seluruh dunia, para umat Islam. Dengarkan seluruh umat Islam di dunia. Saya katakan seluruh umat Islam di dunia. Tafsir itu adalah bahan pertimbangan para ulama untuk menentukan suatu hukum yang namanya ijma ulama ataupun fatwa. Untuk mendapatkan fatwa atau hasil ijma ulama, maka membutuhkan bahan pertimbangannya yaitu dari tafsir yang ada. Terima kasih seluruh umat Islam dunia. Perhatikan dan dengarkan dengan baik. Nih kriteria At-Tabari. Nih, kamu kriteriamu apa ada nih? Gak ada apa-apanya kamu. Nih ya. Mengandung banyak cabang ilmu yang menunjang kelengkapan dan kesempurnaannya seperti ilmu bahasa, nafsu, riwayat, qiraat dan sebagainya. Nih, mengandung begitu lengkap dan berperan penting. Nah, apa ini? Mengkaji. Ini gimana Pak Dani? Sampah apa enggak ini? Sudah saya katakan tadi, apabila bertentangan dengan Al-Quran dengan hadis itu sampah. Paham? Dan juga yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, tafsir ini adalah pertimbangan untuk ulama, bukan untuk kita. Untuk ulama di dalam menetapkan suatu hukum, suatu ijma namanya ataupun fatwa, untuk melahirkan fatwa, melahirkan ijma ulama. Oke. Ini Anda juga sedang mentafsir ini, Pak. Pak Dani sedang juga mentafsir ini. Untuk ulama, baru aku dengar nih hari tafsir hanya untuk ulama. Iya, benar itu. Untuk ulama. Oh, jadi tafsir itu untuk hanya ulama aja ya. Iya. Benar sekali. Benar nih. Teman-teman. Bro, coba. Kelihatan nggak? Udah, jelas, kelihatan. Ya, kriteria nih. Iya, kelebihannya ya. Ya, enggak. Ya, saya baca. Ya, dibaca. At-Tabari yang tahu. Iya. Iya, saya bacakan ya. Tafsir Al-Tabari mengandung banyak cabang ilmu yang menunjang kelengkapan dan kesempurnaannya, seperti ilmu bahasa, nahu, riwayat, menunjang kelengkapan. Diam orang lagi baca tadi. Ini kami cuma baca, nanti kau mau sangga-sangga. Ini bener enggak yang saya baca ini? Bahwa tafsir Al-Tabari mengandung banyak cabang ilmu yang menunjang kelengkapan dan kesempurnaannya, seperti ilmu benar bahasa. Sekali. Jadi yang dulu, nahu, riwayat, qiraat, dan sebagainya. Dengan kandungan yang begitu lengkap dapat berperan penting bagi pengkajian dalam menambah wawasan. Mantap sekali. Iya. Disebutkan berbagai pendapat atau atsar yang mutawatir, baik yang bersumber dari Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, serta para ulama sebelumnya menunjukkan kehati-hatiannya dalam menafsirkan, sehingga mengecilkan kemungkinan ia berpendapat yang salah. Kelengkapan dan kesempurnaan penjelasan menyebabkan orang yang mengkajinya dapat memahami tafsirnya dengan baik. Itulah tafsir Al-Tabari yang dikatakan sampah oleh Dani. Terima kasih. Betul, mantap. Makasih Bapak. Mantap kok, sampah gimana sih? Lo kan kau yang bilang sampah. Tadi kan sudah kubacakan tafsir At-Tabari, kau katakan sampah. Sekarang apakah surat Al-Tabari tafsir Anda kan mengeneralisir. Ini yang saya katakan. Fitnah itu mengeneralisir. Sementara tampilkan lagi tadi yang tafsiran Al-Tabari tadi tentang apa tadi? Tampilkan. Ya,
kau baca Dani, kau baca Dani yang sampai kau Kenapa katakan Anda orang lain kau baca. mengeneralisir? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Saya tanya kau, Dani. Tampilkan dulu. Dani, Tampilkan tanya dulu. kau. Berarti Iya, itu nih orang tampilkan aja yang tadi. yang tadi tampilkan. Yang bicara Udah. Maria setia itu. Itu udah kan Ya, bahas itu. Mau ditampilkan? Iya, yang tafsir yang dikatakan sampah tadi tafsirkan. Iya, Iya, Maria tampilkan. setia itu. Oh. Saya udah paham itu. Kami udah bahas itu. Iya. Para ulama udah Enggak, bahas. Mas. Percuma Itu tafsir ditunjuk. Al-Tabari. Aku heran deh. Seorang Aduh. Al-Tabari, aku heran. At-Tabari itu ada originalnya. Maka ini kecil. Yang ada Aku banyak heran. ulasan dari At-Tabari. Sudah kali Dengar banyak. dulu. Aku heran seorang Al-Tabari di mana Bukan ada At-Tabarinya. Ulasan ini bukan asli At-Tabari. Dengar Ini orang yang dulu. mengulas Tabari. Nah, Orang yang mengulas. Nih dong, Pak. Ini kan tulisan Al-Tabari, Nih. tafsiran Al-Tabari. Ini tafsiran At-Tabari, Pak. Yang Inilah Bapak saya katakan katakan. sampah. Saya enggak mau Pak Dani jadi kafir. Surat At-Tabari. Ya. Tulisan At-Tabari itu berbahasa Arab. Enggak Ya, ada ini ini ulasan. Paham? Ulasan Ulasan ini terjemahan. Udah. Ini ulasannya yang memikir. Aku nggak butuh ngaji, nggak butuh ngaji. Aku butuhnya ilmu. Ini apa-apaan nih? Jadi Udah, gini lanjut, Pak teman-teman. Dani. Iya, ulasan. Pak Dani, iya Pak Dani jangan bilang. dengan At-Tabari. Saya punya kok At-Tabari. Iya. Ya tampilkan ayatnya Pak Dani biar kita baca Nggak ada, sama-sama. At-Tabari itu menjelaskan. Ini ada pendapat yang seperti ini, ini ada pendapat seperti ini. Semuanya diuraikan oleh At-Tabari. Ya, Kalau At-Tabari itu seumpama- menguraikan seluruhnya sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan di dalam ijma ulama. Makanya kami orang Islam sudah tahu, orang-orang yang dikaji sudah paham. Hanya para pengulas itu yang telah ditulis oleh At-Tabari itu ditulis lagi, diulasnya dengan karyanya. Karyanya ini yang masalah. Iya. Paham? Paham belum? Lo enggak. Bapak punya surat At-Tabari tadi. Itu harganya jutaan itu. Satu jilid itu saya beli 2,5 juta. Iya ada Pak Dani ada. Iya, semua umat Islam ada. Memang bukan saya Oh, punya, ya itu punya negara. Oh, Punya negara yang memberikan uang negara. Berarti Bukan Pak Dani, di kantor. ya. Berarti Pak Dani nggak bisa nampilkan gitu ya? Ya karena ada di kantor kan nggak boleh itu di bawah Oh, Kita bukan punya pribadi, punya negara. oh ya sudah. Berarti Pak Dani belum bisa buktikan gitulah intinya ya. Iya, kami tak kami baca, udah dibahas. Oh, berarti surat Makanya ini kami berarti, saya bilangkan, tolonglah teman-teman, jangan menguras sesuatu yang bukan dari Tabari. Maksudnya begini, kalau ingin membahas Tabari, Tabari saja. Jangan membahas tentang ulasan dari orang yang mengulas tentang Tabari. Ini yang banyak terjadi kan begitu. Katakan misalnya Erben mengulas Tabari, ataupun si Edis mengulas tentang Zakir Naik, tulisan Zakir Naik. Yang ditampilkan adalah tulisan si Edis ini. Ini yang saya katakan buang ke laut, jadi sampah. Paham? Kalau gitu Pak Dani harus menampilkan Tabari yang asli dan terjemahannya. Anda terjemahkan di sini sekarang, Anda bacakan dan Anda Bukan terjemahkan. murid saya kok. Lu ngapain? Kami untuk Bagaimana Anda bisa membuktikan? nggak perlu dibuktikan. Kami itu orang Ini. Islam itu tak perlu membuktikan. Silakan Anda mau Islam, silakan. Tidak, silakan. Ya. Gini loh, Dani, Pak Dani, gini loh. Masalahnya tuh kita menafsirkan kitabmu itu harus ada tafsir-tafsirnya. Kalau pakai tafsir kita sendiri, dianggap nista. Iya, Heran aku makanya sama saya kamu itu. katakan. Ya kan? Ditunjukin tafsirnya secara inti, sumber dari Itu para masalah ahlinya. Anda. Kamu anggap itu Nanti kalau siapa? memang Kamu katakan maksudmu nista kan dari apa? pengadilan nanti. Maksudmu apa ngomong sampai itu? Yang benar dong. Tidak masalah Anda silakan. Ya kan Anda Ya, maksudmu silakan. apa? Iya, maksudmu apa? Maksudmu itu? Ngatain sampai itu maksudmu apa? Teman-teman nggak usah Saya hanya dipaksain. menjelaskan. Sabar. Pak, Saya hanya menjelaskan berdasarkan perspektif Islam. Enggak. Jadi begini.
Berbicara dengan Pak Dhani ini kita jadi pusing. Kalau Enggak gitunya gitu loh. Coba ya, kalau misalnya kalau kita tidak memakai tafsirnya mereka, para ulama-ulama, dianggap nista gitu loh. Enggak ya, menurut Pak Dhani itu jangan pakai PDF itu. Beli aja buku tafsirnya, tunjukin ke beliau, ini loh, kan nggak usah dibahas. Kalau literatur bebas, yang PDF kayak gitu memang rawan untuk ditangkal, karena dianggap itu free, itu dianggap tidak jelas sumbernya. Tapi kalau beli bukunya, itu lebih terpercaya. Versinya Pak Dhani kan begitu. Maksudnya begini, begini Pak Dhani. Bahkan Al-Quran pun ada terjemahannya. Al-Quran pun memiliki Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Dan itu bisa diakses dari seluruh dunia. Kenapa At-Tabari tidak boleh atau tidak bisa diakses dan hanya dibukukan dan Anda tidak berani menampilkan At-Tabari dengan terjemahannya? Kenapa? Bukan bro, gini, saya pertama Al-Quran terjemahan terjemahan At-Tabari itu sudah banyak dijual teman-teman. Sekarang kayak gini saja, secara pribadi saya tantang Pak Dhani, besok saya beli 1 jilid At-Tabari. Ya kalau perlu saya beli juga Ibnu Katsir, tapi Pak Dhani jangan lari, kita bahas tafsir surat At-Tahrim tadi dari 2 penafsir itu. Oh iya silakan. Ya sudah, saya tantang besok ya, kita bahas besok. Iya, beli aja itu. Jadi saya beli bukunya. Kalau itu benar, apa yang sekarang gini? 8. Sebentar Pak Dhani, kalau Anda. 8 itu. Sebentar Pak, saya beli semua jilidnya. Sebentar, saya beli semua jilidnya. Tetapi jika konsisten apa yang terjemahan itu yang di buku itu sama dengan yang rekam saya tadi tampilkan, apa yang akan Anda lakukan? Saya tadi sudah menyampaikan. Tabari itu menjelaskan seluruhnya. Paham nggak? Jadi seluruh itu pandangan orang dijelaskan di dalam tulisannya itu. Termasuk yang Anda sebutkan tadi. Salah, bukan begitu ya. Gini. Salah, tidak seperti itu Pak. Salah, jadi begini ya. Yang namanya penafsir Quran, itu dia tidak sekedar mengutip kemudian menunjukkan. Itu namanya pengarang buku. Penafsir itu memang dia ada yang sifatnya komprehensif. Penafsir misalnya yang orang Indonesia, misalnya tafsir siapa itu yang pernah jadi imam di Masjidil Haram sana ya, di tahun-tahun 1900-an gitu ya. Tafsir Ashar kalau tidak salah namanya. Nah itu diakui karena komprehensif. Dia punya independensi di dalam melakukan penafsiran itu. Sekaligus dia mengutip para pendahulunya. Kami juga belajar tentang prinsip penafsiran di Islam. Yang Pak Dhani lakukan dari tadi sebenarnya tidak mau membahas substansinya. Anda langsung menyerang literatur yang teman saya share. Itu tidak bersifat akademis. Jangan begitu Pak. Substansinya bukan dulu. Karena teman Anda Bang Yasin tidak akademisi. Makanya saya menjawab asal-asalan juga. Coba kalau dia akademisi, dia menampilkan tafsir itu secara utuh, tidak potong-potong sesuai dengan keinginannya. Oke, sekarang begini. Itu saya. Baik, sekarang begini Pak. Izinkan teman saya menampilkan tafsiran tadi. Silahkan saatnya Anda sebagai seorang Muslim menjelaskan itu kepada kami. Iya, saya katakan, saya menjelaskan tetapi dengan secara utuh. Tafsir itu kan ada pendapat si A, si B, dan juga ini bukan ulasan ya, bukan ulasan daripada penulis. Kadang-kadang, kebanyakan, ya, dia bukan dari At-Tabari, tetapi adalah tulisan seseorang, misalnya Bang Justin, itu mengambil Tabari, dibikin satu buku lagi. Buku inilah yang ditampilkan di dalam media sosial. Ini yang bermasalah. Seharusnya tampilkan kepada primernya yang ada di dalam At-Tabari. Kan begitu. Yang tadi ditunjukkan itu murni penafsirannya At-Tabari, bukan kutipan At-Tabari terhadap penafsir sebelumnya, Pak. Makanya tadi dibaca dulu sampai selesai, Bapak tanggapi. Jangan langsung menyerang bahwa, oh ini literatur palsu, oh ini literatur tidak valid.
Jangan dulu, karena sekarang Pak yang namanya digital dari yang buku kopi itu yang kita buku tradisional itu sudah didigitalkan. Yang tadi teman kami share ke Bapak itu yang digital. Oke, saya paham ya. Jadi yang digital itu harus resmi. Itu harus dicap resmi oleh negara. Kalau dia menggunakan bahasa Indonesia, maka oleh Kementerian Agama yang akan mengakuinya. Kalau tidak diakui oleh Kementerian Agama itu termasuk ilegal. Jadi nggak usah bawa-bawa Kementerian Agama, itu literatur itu harus di Indonesia. Pak, gini Pak. Anda semakin seperti ini, terjemahan Al-Quran itu harus resmi dari Kementerian Agama. Pak ya, sebentar ya. Pak Dhani kalau seperti ini semakin menghindar dari kenyataan. Ya, ada ribuan buku Islam literatur yang dijual bebas. Ya, Anda mau menyangkal itu semua? Kan tidak mungkin. Betul. Saya jelaskan dulu sedikit dari tadi pembicaraan. Saya jelaskan dulu sedikit biar Pak Dhani itu paham. Jadi begini Pak Dhani, kalau berbicara tentang digital, tentang Al-Quran dan hadis anak itu bukan Menteri Agama, tapi itu urusan Kominfo. Itu yang kamu harus tahu. Satu dunia, satu Indonesia, dengar ini loh. Anda berbicara ngawur, nggak punya ilmu, baru mau bicara. Kalau Kristen, catatan Kristen itu nggak melewati Kominfo. Kita buka aja di Google. Kesalahan Alkitab, kesalahan Kristen itu banyak. Buka Google sekarang, kita search. Tapi kalau kesalahan daripada kalian nggak ada dalam Google, itu ku kasih tahu kamu. Yang kedua, tidak akan pernah lolos catatan. Sabar Pak Dhani. Tidak pernah lolos catatan daripada Al-Quran tentang Islam kepada kekejaman Kristen. Nggak ada. Ku bilang, makanya Pak Dhani nggak usah apa yang ditampilkan itu baca, jelaskan. Nggak usah kesana kemari, paham? Nggak bisa lah, kita nggak bisa sembarangan kalau nggak resmi. Pak Dhani, Kominfo itu bukan dari Menteri Agama, Kominfo. Paham Pak Dhani? Kominfo itu, ya itu sifatnya hanya menampilkan, bukan bicara isi. Pak Dhani kalau tidak tahu nggak usah ngomong Pak Dhani, ya apa yang ditampilkan itu disensor oleh Kominfo. Iya, memang Kominfo yang menyelesaikan, bukan Menteri Agama. Apa yang ditampilkan di dunia digital itu Kominfo. Asal itu berbunyi tentang kekristenan. Itu terbukti, buka Google, search. Kesalahan Alkitab, kesalahan kekristenan itu banyak di Google. Tapi coba tanya kalau kesalahan Al-Quran sama kekristenan, kalau ada. Buka mata kamu Pak Dhani. Udah diam. Kok marah-marah kepada saya? Ada itu urusan Anda. Bukan urusan saya, makanya kalau debat itu lihat-lihat. Pak Dhani itu masuk di... Aduh. Apa Pak Dhani ngomong? Oh ini palsu, ini nggak benar. Apa? Ayo. Sudah Pak Dhani, dilanjutin aja. Jangan membantah, tampilkan lagi data itu tadi. Aduh, Billy. Kacau. Ketawa netizen dengar nanti. Ketawa aja Pak. Kalau Pak Dhani nggak takut, aja, jangan bahas tafsir, bahas ayat Quran. Kalau Pak Dhani berani, nggak takut, tidak ada yang disembunyikan, pasti berani menampilkan dengan link-linknya yang apakah itu diakui oleh Kementerian Agama di Indonesia, apakah itu diakui oleh Kementerian Agama di Arab, tapi tampilkan ke sini, jangan cuma ngomong ada, tapi saya nggak bisa bawa, ada di kantor, nggak bisa gitu. Ya, kalau Anda berdebat itu, Anda berani bawa data dong. Saya bukan berdebat, saya di sini bukan berdebat kok dari awal. Ya berdiskusi kalau enggak, sama, Anda ngomong sesuatu harus ada mundurkan diri aja. Pak Dhani, kalau tidak tahu Pak Dhani bertanya. Nabi Anda aja bilang bertanyalah kepada ahli kitab. Kita ahli kitab sekarang. Kamu nanya. Kamu kan ini ada cuma ya baru connect audionya.